Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film Snowpiercer? Mudah-mudahan bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas kembali film yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul The Giver. Adalah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2014, disutradarai oleh Philip Noyce dan dibintangi oleh Jeff Bridges, Brenton Thwaites, Odeya Rush, Meryl Streep, dan Katie Holmes, serta menampilkan Taylor Swift sebagai peran pendukung. Film The Giver ini mengisahkan tentang seorang pria yang mengungkap rahasia di balik kehidupan baru umat manusia yang aman dan damai. Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di channel ini. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan bahwa umat manusia menciptakan komunitas dari reruntuhan kehidupan. Dalam komunitas, kehidupan mereka penuh dengan kesetaraan dan kejujuran. Sejak kecil, peraturan tentang kesetaraan telah diajarkan kepada komunitas. Peraturan tersebut meliputi penggunaan kata dalam berbicara, mengenakan pakaian yang pantas, menerima suntikan setiap hari, mematuhi jam malam, serta tidak boleh berbohong. Sama seperti sekolah, kehidupan manusia yang berada di dalam komunitas memiliki tingkatan, dan ketika mereka telah melewati usia remaja, mereka akan diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Jonas, Fiona, dan Asher sudah berteman sejak kecil. Hari itu mereka sedang merayakan kelulusan dari masa remaja. Tetapi Jonas masih bingung dengan bidang pekerjaan yang diminatinya, karena dia memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan orang-orang di komunitas. Tak ada seorang pun yang mengetahui cara pandang Jonas, karena saat ini manusia hidup di mana perbedaan itu dilarang. Tidak ada kemiskinan ataupun kekayaan, tidak ada pecundang ataupun pemenang. Para elder telah menghapus semua itu untuk menghilangkan konflik di antara manusia. Takut, cemburu, dengki, benci, tidak pernah ada lagi kata-kata seperti itu yang keluar dari mulut mereka. Semuanya telah musnah bersama sejarah di masa lampau. Ayah Jonas menjelaskan bahwa para elder tidak pernah salah dalam memberikan pekerjaan, karena orang-orang yang lahir di komunitas sudah diperhatikan sejak kecil untuk mengenali bakat dan kemampuannya, sehingga membuat semua kandidat sudah pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada sebuah upacara penting dalam komunitas yang diadakan setahun sekali, dan dalam upacara itu terdapat beberapa segmen. Antara lain adalah upacara penyerahan bayi kepada unit keluarga, upacara kenaikan tingkat, serta upacara serah terima pekerjaan dari orang tua yang sudah pensiun kepada mereka yang masih muda atau menuju kedewasaan. Nantinya orang tua atau para lansia ini akan dikirimkan ke tempat lain yang mereka sebut dengan elsewhere. Setelah Chief Elder menyampaikan beberapa kata pengantar, Jonas dan para remaja lainnya dipanggil satu persatu untuk menerima tugas yang akan mereka pikul hingga mereka tua nanti. Asher terlihat sangat bahagia ketika dia mendapat pekerjaan yang sangat diimpikannya, yaitu menjadi pengendali drone. Sedangkan Fiona mendapatkan pekerjaan yang benar-benar dikuasainya, yaitu sebagai pengasuh bayi. Setelah semua peserta dipanggil, Chief Elder menjelaskan bahwa Jonas akan menjalani pelatihan kembali untuk membuatnya menjadi lebih kuat, karena tugas yang akan dilakukannya akan melibatkan rasa sakit yang teramat sangat. Jonas telah terpilih menjadi penerima kendangan, atau disebut dengan Receiver of the Memory. Lalu seluruh ruangan pun menyerukan nama Jonas untuk menyemangatinya dalam melakukan tugas tersebut. Ada sebuah pernyataan yang membuat Jonas bertanya-tanya mengenai penjelasan Chief Elder tentang sebuah kegagalan, tetapi sangat disayangkan, menjelaskan hal itu merupakan sebuah larangan. Oleh karena itu, sang ayah tidak bisa menjawab pertanyaan Jonas. Receiver of the Memory yang baru harus mematuhi 5 peraturan utama, yaitu melapor ke trainer untuk memulai latihan, diperbolehkan untuk bertanya apa saja, dilarang meminum obat penghilang rasa sakit, dilarang untuk menceritakan tentang pekerjaannya, dan yang terakhir,
receiver diperbolehkan untuk berbohong. Karena harus menjaga kerahasiaan tugasnya, maka receiver tinggal di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman komunitas, yaitu di sebuah kediaman yang berada di tepi tebing. Di sana Jonas bertemu dengan receiver terdahulu. Jonas meminta maaf karena telah lancang memeriksa benda-benda yang ada di sana tanpa izin. Pria tua itu pun melarang untuk meminta maaf, karena berdasarkan peraturan receiver, Jonas diperbolehkan untuk mencari tahu apapun saat menjalani latihan. Selain itu, menurutnya kata maaf itu seperti lelucon yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Dalam komunitas, hanya receiver yang memiliki ingatan tentang sejarah manusia di masa lampau. Saat para elder membutuhkan petunjuk melebihi pengalaman mereka, maka receiver akan memberikan petunjuk tersebut dengan mengambil ingatan ataupun pengalaman manusia. Pengiriman ingatan pun dimulai, sebuah ingatan tentang salju dan betapa menyenangkan berseluncur di atasnya. Selain itu, Jonas juga menemukan sebuah rumah yang penghuninya terlihat sedang merayakan sesuatu. Ketika tersadar, Jonas langsung merasa bingung tentang apa yang dilihatnya. Tetapi pria tua itu menjelaskan bahwa semua itu telah terjadi di masa lalu, bahkan sebelum orang tua Jonas ataupun pria tua itu lahir. Di masa kini, salju ataupun musim dingin telah dihilangkan oleh mesin pengendali cuaca karena bisa merusak tanaman dan menyebabkan kelaparan. Selain salju dan papan seluncur, pria tua itu juga menjelaskan mengenai rumah yang ditemukan Jonas dalam ingatannya. Tidak seperti kediaman yang mereka huni, rumah memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Dan karena Jonas telah menjadi receiver, maka pria tua itu akan disebut sebagai The Giver. Jonas terlihat sangat bersemangat dengan latihannya. Dia berharap pelatihan ini akan menjawab semua pertanyaan dan rasa penasarannya selama ini tentang pandangannya yang berbeda. Tiba-tiba ada suara tangisan bayi di kediaman mereka. Ternyata suara itu dari Gabriel, yang sebelumnya dirawat oleh ayahnya Jonas saat bekerja. Tidak sama dengan bayi-bayi lainnya, Gabe sering menangis setiap kali ditinggal oleh perawat. Oleh karena itu, Gabe dianggap berbeda sehingga tidak ada yang mau merawatnya. Akhirnya ayah Jonas memutuskan untuk merawat Gabe hingga tumbuh menjadi lebih kuat. Dan di sini, Jonas menemukan sebuah tanda lahir yang sama dengannya. Jonas pun berpikir suatu hari nanti Gabe pasti juga akan terpilih menjadi receiver. Di hari berikutnya, The Giver memberikan ingatan tentang warna dan sedikit ingatan tentang rasa sakit. Warna pertama yang dilihat oleh Jonas adalah warna rambut Fiona, yang mana menurutnya sangat indah. The Giver menjelaskan bahwa dahulu kala manusia hidup dengan banyak perbedaan, mulai dari warna, suku, dan agama. Tetapi para elder menciptakan kesetaraan dan menghilangkan itu semua. Karena jika ada perbedaan, manusia bisa merasa dengki, marah, dan tak saling menghormati. Bahkan lebih parahnya lagi, manusia bisa tenggelam dalam kebencian. Jonas setuju dengan tindakan para elder, tetapi menurutnya perbedaan juga merupakan sesuatu yang sangat indah. Di pelatihan berikutnya, Jonas menemukan sebuah peta yang menggambarkan daerah komunitas. Di peta itu, Jonas juga menemukan batu yang berbentuk segitiga, seperti yang dijelaskan oleh Asher. Selain itu, Jonas juga melihat perbatasan kenangan atau memori. Dia berpikir, jika memang pembatas tersebut bertujuan untuk menjaga ingatan tetap di dalam, maka jika receiver melewati pembatas tersebut, seluruh memori yang ada di pikirannya akan terbebas. Tetapi The Giver hanya mengabaikan Jonas dan melanjutkan latihan. Kali ini Jonas akan dikirimkan memori tentang musik. Sebuah hal yang bisa membangkitkan emosi dan membuat manusia membutuhkan suntikan setiap harinya. Di sini Jonas baru mengetahui bahwa suntikan yang mereka dapatkan setiap hari bertujuan untuk menghapus emosi. Lalu Jonas pun diperlihatkan sebuah ingatan di mana orang-orang sedang berpesta merayakan pernikahan. Terlihat orang-orang itu sangat bahagia dan tenggelam dalam irama musik yang begitu indah. Mengapa hal indah seperti itu harus dihapus dari dunia? Sedikit demi sedikit, rahasia di balik kedamaian komunitas mulai terbongkar. Untuk merasakan emosi, Jonas memutuskan tidak menerima suntikan lagi. Semakin lama, ingatan yang Jonas terima pun semakin rumit. Mulai dari rasa takut, keyakinan, perbedaan, dan hewan. Sebuah makhluk yang dulunya hidup berdampingan dengan manusia. Selain itu, Jonas juga menerima ingatan tentang kelahiran yang membawa kebahagiaan kepada semua orang. Hingga akhirnya,
Latihan ditutup dengan sebuah ingatan buruk tentang kekejaman manusia yang memburu dan membunuh hewan. Keesokan paginya, Jonas menceritakan kepada The Giver tentang sebuah ingatan bersama Fiona. Tetapi seharusnya hal itu belum pernah terjadi. The Giver menjelaskan bahwa itu semua adalah mimpi, kombinasi antara fantasi, emosi, dan makanan yang dikonsumsi sebelum tidur. Tetapi penyebab utama terjadinya mimpi adalah karena Jonas tidak mendapatkan lagi suntikan, sehingga emosi Jonas pun tumbuh. Selain itu, The Giver juga menjelaskan tentang perasaan selain kebahagiaan yang dirasakan Jonas di dalam mimpinya. Sebuah perasaan terhadap orang lain yang tidak bisa dijelaskan, tetapi juga tidak bisa dilupakan. Perasaan itu adalah cinta. Called love. Cinta merupakan sebuah larangan dalam komunitas. Oleh karena itu, ayah Jonas menjelaskan bahwa perasaan itu adalah kenyamanan dan bangga terhadap anggota keluarga ataupun teman. Tetapi bagi Jonas, cinta melebihi semua itu. Ketika diungkapkan dengan tulus, cinta akan memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Bahkan seorang Gabriel pun bisa merasakan kebahagiaan cinta. Setelah beberapa bulan menerima ingatan, kali ini Jonas tidak sengaja menggenggam tangan The Giver yang sedang bermimpi. Sangat disayangkan, ternyata mimpi yang dialami The Giver adalah sebuah mimpi buruk tentang peperangan yang menyebabkan kematian. Di sini Jonas benar-benar terguncang karena dia baru pertama kali melihat kematian manusia. Setelah meninggalkan kediaman The Giver, Jonas berniat untuk berhenti menjadi receiver karena tidak mampu mengingat kekejaman manusia. Saat kecil, Jonas dan teman-temannya sering bermain perang-perangan dan tidak menyangka bahwa peperangan itu adalah sebuah kenyataan kelam di masa lalu. Para elder memahaminya, oleh karena itu mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melenyapkan peperangan dari muka bumi. Tetapi di sisi lain, Jonas ingin membagikan sesuatu yang indah kepada Fiona. Dia meminta Fiona untuk tidak menerima suntikan dan menemuinya besok di Taman Segitiga. Maka sebagai gantinya, Jonas berjanji tidak akan berhenti sebagai receiver. Keesokan harinya, Giver tidak menyangka ternyata Jonas kembali. Saat itu, The Giver sedang memutar hologram yang berisi rekaman saat dia melatih receiver sebelum Jonas yang bernama Rosemary. Gadis itu adalah murid yang cerdas. Dia bisa memanfaatkan ingatan yang diberikan oleh The Giver untuk mempelajari hal-hal baru. Tapi kini Rosemary telah tiada. Setelah melihat peta komunitas, gadis itu memaksa The Giver untuk memberikan kenangan anak kecil yang direnggut dari ibunya. Karena masih terlalu dini, Rosemary merasa ketakutan. Hingga akhirnya secara diam-diam, gadis itu menemui Chief Elder dan meminta untuk dilepaskan. Selama ini Jonas dan seluruh manusia yang berada di dalam komunitas mengira pelepasan itu adalah mengirim manusia ke Elsewhere. Oleh karena itu, The Giver pun menunjukkan apa yang dimaksud dengan pelepasan, di mana ayah Jonas sedang melakukan pelepasan kepada salah satu bayi karena tidak memenuhi syarat. Hal yang sama juga terjadi kepada lansia yang telah pensiun dari pekerjaannya. Semua akan dilepaskan dengan cara menyuntikkan racun ke tubuh mereka. Mungkin dalam pandangan The Giver ataupun Jonas, perbuatan tersebut merupakan sebuah pembunuhan. Tetapi orang-orang di komunitas tidak mengenal kata itu. Cepat atau lambat pasti semua perawat termasuk Fiona akan mempelajari cara pelepasan. Sebagai receiver, Jonas merasa harus bertanggung jawab atas ketidaktahuan manusia akan pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, Jonas berencana untuk membagikan kenangan kepada manusia. Beberapa waktu kemudian, Jonas dan Fiona pun bertemu. Sesuai dengan janjinya, pada hari itu Fiona tidak mendapatkan suntikan. Fiona mulai merasakan hal-hal yang aneh dan belum pernah dirasakan sebelumnya, seperti merasa hangat dan nyaman. Jonas akan menjelaskan semuanya, asalkan Fiona berjanji untuk tetap tidak menerima suntikan. Setibanya di kediaman Jonas, ternyata Gabe sudah dikirim ke tempat perawatan untuk dilepaskan karena pertumbuhannya dianggap gagal. Mendengar hal itu, Jonas diam-diam menyiapkan seluruh pakaiannya dan bergegas menyelamatkan Gabriel. Menyadari sahabatnya hendak melanggar peraturan jam malam, Asher pun mencoba menghampiri dan menahan Jonas. Akhirnya, mau tidak mau Jonas terpaksa meninju Asher untuk melarikan diri. Setibanya di kediaman The Giver, Jonas menyadari bahwa jika seorang receiver melewati pembatas memori, maka semua ingatan dan emosi orang-orang di komunitas akan kembali.
Oleh karena itu, Jonas tidak mau berdebat dan dia akan segera ke sana setelah menyelamatkan Gabriel. Tiba-tiba saja Chief Elder menghubungi The Giver karena mendapatkan laporan dari ibunya Jonas bahwa saat ini Jonas melarikan diri dari kediamannya, bahkan berani bertindak kasar dengan memukul sahabatnya Asher. Giver pun berbohong dengan mengatakan Jonas tidak ada di kediamannya, tidak hanya demi Jonas, tetapi juga demi tujuan putrinya Rosemary. Ternyata Giver mempersiapkan Jonas untuk hari ini. Sebelum Jonas pergi ke Elsewhere, Giver memberikan ingatan terakhir sebagai bekal Jonas, yaitu keberanian dan perjuangan. Di tempat perawatan bayi, Jonas bertemu dengan Fiona. Lalu Jonas diantar ke ruangan terbatas tempat bayi-bayi akan dilepaskan. Di sana mereka melihat Gabriel hendak disuntik oleh seorang perawat. Beruntung sebuah pengumuman dari Chief Elder mengharuskan perawat itu untuk melapor, sehingga nyawa Gabriel pun terselamatkan. Menyadari bahwa para petugas sedang menggeledah tempat itu, Fiona pun mengambil salah satu keranjang bayi untuk mengalihkan mereka, sehingga Jonas dan Gabe bisa melarikan diri dan langsung mengarah ke rumah Giver. Dengan menggunakan keberanian dan ingatannya, Jonas berhasil melompat ke Elsewhere. Sementara itu, Fiona dan Giver ditahan oleh Chief Elder. Lalu wanita itu melaksanakan upacara ketiadaan atau kehilangan untuk receiver mereka. Setelah upacara selesai, tidak ada lagi yang boleh menyebut nama atau membicarakan tentang Jonas, sama halnya seperti Rosemary. Walaupun upacara telah dilaksanakan, Chief Elder harus memastikan keberadaan Jonas. Karena akan sangat berbahaya jika Jonas bisa melewati batu segitiga. Oleh karena itu, dia meminta Asher untuk menemukan Jonas dan mendiadakannya demi kehidupan komunitas. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Asher menemukan Jonas yang telah melewati batu segitiga. Secara mengejutkan, Asher menerima permohonan Jonas. Dia membantu Jonas terlihat mati agar Chief Elder tidak lagi memburunya. Tetapi seperti yang kita tahu, Chief Elder mengetahui apapun yang tidak diketahui oleh orang-orang di komunitas, termasuk kebohongan Asher. Di tempat lain, Fiona dijemput oleh beberapa petugas untuk melaksanakan pelepasannya, dan The Giver diharuskan menyaksikan pelepasan tersebut. Setibanya di ruang Elder, Giver mencoba menyadarkan mereka bahwa ada sesuatu yang hilang, yaitu rasa sakit, kegembiraan, dan semua perasaan yang dulu dimiliki oleh manusia. Semakin jauh Jonas berjalan, maka semakin berat rintangan yang dihadapinya, mulai dari panasnya matahari hingga dinginnya salju. Seharusnya Jonas sudah tiba di lokasi menara, tetapi entah kenapa dia sama sekali belum melihat menara itu. Tiba-tiba Jonas terjatuh karena tidak kuat menahan cuaca dingin. Selain itu, persediaan makanannya telah habis hingga membuatnya benar-benar tak sanggup melanjutkan perjalanan. Di saat terakhir, tangisan Gabriel membuatnya bangkit dan menggunakan papan yang ditemukannya untuk meluncur ke bawah, sehingga dia berhasil melewati pembatas yang tertutup oleh pepohonan. Seketika semua orang di komunitas pun mengeluarkan air mata karena ingatan dan emosi mereka telah kembali. Selain itu, kini manusia bisa melihat warna dan kembali merasakan perbedaan. Saat kenangan itu kembali, manusia akan mengetahui semua kebenaran tentang baik dan buruknya kehidupan, serta mengetahui kebohongan yang diciptakan para elder dengan segala peraturan mereka. Maka dari itu, Jonas tidak akan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Film pun ditutup dengan menampilkan Jonas yang tiba di sebuah rumah seperti yang ada dalam ingatannya. Jonas berharap suatu saat nanti dia bisa kembali ke komunitas untuk menemui Fiona. Bagaimanakah nasib manusia selanjutnya? Apakah dengan kembalinya semua ingatan dan emosi, manusia bisa bertahan dalam kedamaian? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita The Giver? Apakah menarik? Karena film ini diadaptasi dari novel, pastinya ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa lebih baik ataupun lebih buruk. Semua tergantung pandangan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di beberapa scene, terutama di awal film, mungkin kalian akan merasa bingung atau merasa monitor kalian rusak karena tampilan video yang berwarna hitam putih, seperti film tahun 50-an. Padahal sebenarnya, memang filmnya seperti itu.
Maksud dari warna hitam putih tersebut adalah sudut pandang dari orang-orang komunitas yang tidak mengenal warna, sehingga hanya bisa melihat hitam dan putih. Di masa depan terjadi Perang Dunia Ketiga pada tahun 2048 yang menyebabkan umat manusia diambang kepunahan. Dari sisa manusia yang bertahan hidup, para tetua yang menyebut dirinya elder membangun kehidupan yang disebut dengan komunitas, di mana mereka hidup dengan keadaan tidak memiliki emosi, cinta, kebebasan, hingga rasa sakit karena semua perasaan itu telah dihapus. Selain menghapus emosi, para elder juga menghapus ingatan atau memori dari pikiran mereka. Hal ini bertujuan untuk mengobati dan melindungi manusia dari kenangan menyakitkan di masa lalu. Anak-anak di dalam komunitas dilahirkan oleh para wanita yang bekerja sebagai birth mother. Karena tugas mereka adalah melahirkan anak, maka mereka tidak diizinkan untuk berkeluarga seperti ayah dan ibu Jonas. Mereka juga tidak menerima suntikan saat hamil, karena dikhawatirkan akan terjadi perubahan hormon. Saat melahirkan, mereka akan memakai topeng agar tidak melihat bayi yang dilahirkan ataupun pasangannya. Kebanyakan mereka akan melahirkan secara normal, tetapi ada juga yang melahirkan secara operasi. Ada 9 orang yang menjadi birth mother, tetapi untuk di film ini, hanya ada 1 orang saja yang disinggung namanya, yaitu Madeline. Seorang anak atau bayi yang lahir dalam komunitas disebut dengan new child. Hanya bayi yang memenuhi syaratlah yang akan diberikan kepada orang tua di upacara penamaan. Tetapi bagi bayi yang tidak memenuhi syarat, mereka akan disimpan di tempat perawatan. Jika setelah dirawat bayi itu tidak tumbuh dengan baik, maka akan dilakukan pelepasan. Tidak dijelaskan secara detail mengenai cara kerja pembatas memori. Tetapi menurut penjelasan Jonas, jika seseorang yang memiliki memori atau ingatan melewati perbatasan itu, maka akan membuat semua ingatan orang-orang di komunitas kembali. Dalam hal ini saya beranggapan bahwa pembatas tersebut ditujukan untuk orang-orang yang memiliki ingatan atau receiver. Sehingga tidak akan terjadi apapun jika orang biasa yang melewati pembatas memori. Adapun penjelasan lain yang sesuai dengan novel, di mana receiver yang mati secara otomatis akan melepaskan memorinya. Oleh karena itu, receiver yang sudah tua akan menjadi the giver dan mengirimkan seluruh ingatan atau memorinya ke receiver sebelum akhirnya pensiun dan dilepaskan. Hal ini juga menjelaskan maksud dari kegagalan yang dibicarakan oleh Chief Elder, sebuah kegagalan yang disebabkan oleh kematian Rosemary hingga melepaskan beberapa ingatan ke komunitas. Tetapi kemungkinan ingatan yang diterima Rosemary tidak sebanyak Jonas, sehingga tidak terlalu berpengaruh bagi komunitas. Terus kalau memang dengan matinya The Giver bisa membuat ingatan komunitas kembali, kenapa The Giver-nya nggak bunuh diri aja bang? Di sebuah scene ketika Jonas hendak ke Elsewhere, dia mengajak serta The Giver untuk ikut dengannya. Tetapi The Giver menolak karena harus membimbing manusia untuk memahami semua ingatan dan emosi agar tidak terjadi kekacauan. Apakah di akhir film Jonas mati bang? Kalau menurut teori yang kedua, Jonas dan Gabriel mati karena kelaparan. Papan seluncur dan rumah yang ditemukannya adalah sebuah ingatan ataupun mimpi terakhir sebelum kematiannya. Kalau memang kematian receiver dapat melepaskan semua memori, kenapa Chief Elder malah memerintahkan Asher untuk membunuh Jonas, bang? Ketika upacara pengangkatan Jonas, Chief Elder menjelaskan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru dalam melatih Jonas, karena tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Maksudnya terburu-buru di sini adalah The Giver diminta untuk mengirimkan ingatannya secara bertahap dari mulai kenangan yang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, kemungkinan Chief Elder menganggap bahwa kenangan yang dimiliki Jonas tidak terlalu berpengaruh bagi komunitas. Pelajaran yang saya ambil di film ini adalah kenangan bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi juga sebagai penentu masa depan. Oleh karena itu, baik ataupun buruk, kenangan adalah sebuah pengalaman yang berharga. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!